Hari apa nih kok Alice mau ke mall ya? Mam, ke Nixon yuk. Loh, ini juga mau ke rumah Nixon. Loh, ini hari apa guys? Kok kita mau ke mall, mau ke rumah Nixon? Ada yang ingat nggak ini hari apa? Lupa. Loh, ini hari Selasa. Hari Selasa waktunya apa? Oh iya ya, CG Kids. Iya, kita kan mau CG Kids. Setiap hari Selasa kita nggak boleh lupa ya untuk CG Kids ya. Ayo teman-teman, hari ini kita CG Kids ya, very special ya. Kita mau masukkan permintaan doa. Teman-teman boleh semuanya tulis di live chat di bawah ini. Nah, nanti setelah selesai, kakak sama adik-adik di sini bisa mendoakan kalian, oke? Yuk, sama-sama kita mau mulai CG Kids kita hari ini. Kita mau berdoa, oke? Yuk, ikut sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan adik-adik Tuhan dan kakak Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan Tuhan selalu baru setiap harinya. Kami mau undang hadirat Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka CG kami malam ini. Kau sertai mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita sebelum mulai CG Kids-nya kita mau main game dulu, oke? Oke. Winston mau? Alison mau? Iya. Oke, yuk kita main game dulu ya. Tapi nggak boleh berebut ya, semuanya take turn ya, giliran, oke? Ayo main game yuk. Hempimpa dulu. Hempimpa alayon gambreng. Oke, Alison menang. Ikutin geraknya Alison ya. Oke. Oke. Pertama, Christmas tree. Christmas tree. Kedua, reindeer. Yang ketiga, snowman. Yang keempat, star. Oke, bisa kan? Oke, ayo kita main. Oke, Christmas tree. Star. Reindeer. Snowman. Christmas tree. Reindeer. Star. Snowman. Meme kalah. Sekarang Lisa ya. Oke, aku dulu. Christmas tree. Star. Reindeer. Snowman. Christmas tree. Reindeer. Snowman. Star. My turn. Oke, sekarang hitung ya. Christmas tree. Snowman. Star. Reindeer. Snowman. Christmas tree. Reindeer. Snowman. Christmas tree. Star. Snowman. Winston. Sekarang Winston ya. Oke. Christmas tree. Snowman. Reindeer. Star. Christmas tree. Snowman. Reindeer. Star. Oke, sekarang kita selesai ya main gamenya. Next time lagi ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Baik adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau undang hadirat Tuhan di tempat masing-masing kita, oke? Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
adik-adik, Tuhan Yesus telah turun ke dunia untuk menjadi juru selamat kita semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, sudah lihat semua hari ini ya, gamesnya sudah menyanyi, memuji Tuhan. Habis gini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa ya, kita mau mendengarkan sebagian tebal firman Tuhan. Oke? Yuk adik-adik sama-sama kita berdoa ya, kita mau buka telinga, kita mau buka hati. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bermain, sudah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian tebal firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau pakai bibir dan mulut Kak Lydia Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu dan mengerti Tuhan. Kami mau mengerti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai agar kami Tuhan adik-adik bisa duduk diam, bisa mendengarkan dengan baik dan bisa membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mau mengundang firman-Mu masuk di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Nah, Ellison, tadi asik ya, sudah main ya. Habis gitu sudah memuji Tuhan ya. Nanti kalau mau main lagi boleh ya setelah cek selesai, oke? Nah, memasuki bulan Desember. Wah, bulan Desember ini bulan apa ya? Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau menyambut Natal sebentar lagi. Nah, memasuki bulan Natal yang penuh damai ini, satu yang selalu anak-anak ingat pasti apa?
Ketika kalian menerima apa? Kado. Nah, iya betul sekali. Ketika kita menerima kado, ketika kita menerima berkat, kita itu akan menjadi sangat senang ya. Dan benar-benar bulan bahagia ya Desember ini ya. Karena kita akan mendapatkan banyak kado dan hadiah dari mami, daddy, mama, papa, kakek, nenek, semuanya ya. Nah, tapi Ellison, nggak boleh lupa ya. Di dalam bulan Desember kali ini ada yang spesial. Kita nggak hanya mau menerima ya, tapi kita juga mau memberi. Maka itu CG Kids kita hari ini berjudul Sincere Giving. Tahu nggak artinya sincere giving apa? Nggak tahu. Oke. Sincere giving itu artinya apa? Giving itu artinya memberi. Sincere itu apa? Memberi dengan sukacita. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh ngomel ya kalau kita memberi. Karena ketika kita memberi, apakah kita kekurangan? Enggak, setelah kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Apapun yang kita beri untuk orang lain yang membutuhkan, kakak percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kalian butuhkan. Sebentar kalau kita mau melihat drama ya dari teman-teman kita ya. Semuanya duduk diam dan melihat ya drama ini. Oke. Mami aku kasih aku 5 roti dan 2 sosis. Aku akan bagi dengan teman-teman aku. Loh, bapak ini kok kasihan ya? Kenapa, Pak? Lapar, Non. Makasih, Non. Senangnya bisa berbagi. Aku masih lapar nih. Kelihatannya sosisnya Ezo enak. Yummy. I like sausage. Is that for me? Is it okay? Thank you. Aku lapar sih, tapi ya udahlah. Hai kids, want some snacks? Tada! Wah, ternyata memberi tidak membuat kita kekurangan kok. Nah, sudah pada lihat ya drama teman-teman kita tadi ya. Di sana teman kita itu yang bernama Esora dengan senang hati dan dengan kerelaannya mau memberikan makanannya untuk bapak yang ada di pinggir jalan yang lagi kedinginan. Dan juga tadi waktu ada satu temennya yang mau mengingini sosisnya yang harus Esora makan. Esora mau kasih, padahal Esora tuh lapar. Nah, tapi
Kalian lihat kan, setelah Ezra kasih temennya, kasih bapak, dan habis, ternyata maminya datang dan membawa begitu banyak makanan yang berlimpah untuk mereka dimakan lagi. Nah, teman-teman, dari sana kita belajar ya, bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Malah Tuhan yang ada di surga akan melihat sikap hati kita. Kita bisa lihat ya, kita bisa baca di satu ayat di Alkitab. Yuk sama-sama baca ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Ayo Ellison bantu kakak baca. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betul, jadi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik tahu nggak di sini? Kalau memberi itu banyak loh manfaatnya dalam kehidupan kita. Tahu nggak? Tahu nggak apa? Memberi itu bisa memberikan kita apa malahan? Ketika memberi, kita akan menjadi sukacita karena kita bisa menolong orang, kita bisa membantu orang, dan kita bisa membagi sukacita yang ada pada diri kita kepada orang lain. Satu lagi tahu nggak teman-teman? Memberi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak egois dan tidak memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita memberi, kita itu diajar oleh Tuhan untuk mau membagikan apa yang kita punya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalian tahu, kakak mau cerita, ada satu cerita di Alkitab yang bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ellison tahu nggak? Oh, tahu Kak. Tahu ya, di Tahu. sana diceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang dibawakan oleh mamanya 5 roti dan 2 ikan. Dan anak ini ikut dalam suatu acara bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Di sana Tuhan Yesus nggak punya makanan, murid-murid juga nggak punya. Tetapi anak ini mau bersedia dengan rela, apapun yang dia punya, dia kasih pada Tuhan Yesus. Itu bentuk kasihnya anak ini, cintanya anak ini kepada Tuhan Yesus. Dia mau memberikan apa yang dia punya. Yuk teman-teman, kita dengerin ya, kita lihat lagi satu drama tentang 5 roti dan 2 ikan. Di suatu pagi yang cerah, aku pergi kepada mamaku dan berkata, "Mama, aku ingin pergi ke gunung di daerah Tiberias, tempat di mana Tuhan Yesus biasa mengajar murid-muridnya." Lalu mama memberikanku 5 potong roti, 2 ekor ikan kecil, dan sebotol air minum. Setelah berpamitan dengannya, aku pun pergi. Setibanya di bukit tempat Tuhan Yesus mengajar, aku duduk di rumput dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di sana juga mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan hari mulai sore dan mereka belum makan. Tuhan Yesus meminta Filipus, salah seorang muridnya, untuk membeli roti di desa yang terdekat. Tetapi hari sudah mulai malam. Di manakah tempat membeli roti ya? Lalu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata, "Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa bekal makan siangnya." Aku pun dengan senang hati memberikan tas yang berisi 5 roti dan 2 ekor ikan itu kepada Yesus. Tetapi kira-kira apa ya yang akan dilakukan Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikanku ya? Tuhan menyuruh orang banyak itu untuk duduk. Tuhan mengangkat roti dan berdoa. Setelah itu, ikan dan roti dibagikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepada Tuhan Yesus akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Aku sangat senang hidupku dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makan siangku bisa mengenyangkan banyak orang, dan sisanya dikumpulkan masih ada 12 keranjang. Saat pulang, aku membawa 1 keranjang penuh yang berisi roti dan ikan. Aku sangat senang sekali menceritakan pada ibuku apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan dengan bangga, aku berkata, hari ini hidupku dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat. Haleluya. Ternyata ada sukacita lebih ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. There is a joy in giving. Nah, adik-adik, tadi Ellison juga sudah lihat ya tentang drama, tentang kisah di Alkitab yang menceritakan 5 roti dan 2 ikan yang sudah dikasihkan seorang anak pada Tuhan Yesus ya. Di sana kita belajar ya bahwa ada apa? Mujizat. Mujizat terjadi ketika ada sikap hati yang benar. Ada mujizat yang terjadi ketika kita mau memberi. Dengan cara apa tadi itu? Dengan cara Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi
benar-benar Tuhan bisa mencukupkan untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan masih ada lebih, sisanya 12 ranjang. Wow, luar biasa ya cerita itu ya Ellison ya. Di sana diceritakan sama Tuhan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh pelit ya, yang satu ya. Yang kedua, ketika kita mau memberikan kepada orang lain, kita harus sukacita, karena there is a joy in giving. There's a joy in giving. Karena itu ketika kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain dengan tanpa mengeluh, dengan tanpa mikir 2 kali, dengan tanpa mikir, aduh nanti saya lapar, aduh nanti saya nggak punya lagi dong kalau saya kasih. Nah, tanpa kita mikir seperti itu, Tuhan itu tahu hati kita, dan Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada kita. Dengan cara Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan ya. Pengerti Ellison? Jadi jangan pernah kita merasa sayang akan apa, dengan semua berkat yang kita terima. Kita harus mau membaginya. Oke? Kakak percaya pada waktu itu ketika terjadi mujizat, anak yang memberikan 5 roti dan 2 per ikan ini seumur hidupnya akan selalu mengingat momen tersebut. Benar-benar momen yang berharga. Nah, Ellison mau menjadi anak yang mau sharing, yang mau berbagi dengan sesamanya? Mau. Jadi di Natal kali ini Ellison nggak hanya menerima ya dari mama papanya ya, adik-adik di rumah juga ya, nggak hanya menerima dari mama papanya atau kakak-kakaknya ya, adik-adik juga mau memberi. Ayo, adik-adik yang berkomitmen sama kakak, yang mau memberi, ayo sama-sama tulis di live chat di bawah ini, bilang, aku mau ya. Yuk sama-sama tulis, aku mau. Iya, sama-sama ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus mau berbagi. Kita nggak boleh egois dan nggak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Contohnya gimana Ellison? Kalau untuk Natal ini, apa yang mau Ellison lakukan? Kalau contohnya untuk berbagi? Contohnya Ellison mau berbagi kue kepada teman-temannya dan sepupunya Ellison. Betul, kasih kado ya. Kasih kado kepada supir, suster, mbak. Iya adik-adik ya, boleh kita ke panti asuhan juga. Kita boleh menemukan teman-teman yang ada di jalan, yang mereka lagi nggak sengaja ketemu kita. Kita boleh ya membagikan semuanya itu ya. Karena tadi yang kakak udah bilang, there is a joy in giving. Yeay. Yuk sama-sama kita mau mengucapkan big message kita hari ini di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Wah, pinter semua ya adik-adik ini ya. Benar-benar kita mau belajar di bulan ini, di Desember ini, kita mau diajarkan Tuhan untuk mau memikirkan sesama kita. Nggak hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain. Yuk adik-adik, kita mau tutup CG Kids kita malam ini. Kita mau bersyukur, kita mau mengucapkan komitmen kita sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat CG Kids malam ini. Kami percaya Tuhan udah mengajarkan kepada kami untuk indahnya berbagi, untuk nggak lagi egois, untuk nggak lagi mementingkan diri sendiri. Adik-adik semua percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan. Dengan berbagi kita nggak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berkomitmen, kami mau berjanji agar kami akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang mau dan rela untuk berbagi dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, CG Kids-nya sudah selesai. Iya, CG Kids-nya sudah selesai, tapi hadirat Tuhan nggak akan pernah selesai di dalam hidup kita. Makanya Ellison harus join CG Kids, adik-adik juga harus join CG Kids setiap hari Selasa jam 6.30 malam, hanya di link di bawah ini. See you next week. God bless you. Merry Christmas and a Happy New Year.
di